Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Purwoto berharap kalian dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan pembelajaran hari ini, Pak Purwoto akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan materi cara menanam dan memelihara tanaman obat, submateri identifikasi tanaman obat dan manfaatnya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja pada materi anak-anak, materi pendidikan lingkungan hidup kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang cara memelihara tanaman obat. Pada pembelajaran kali ini, Pak Purwoto mengajak kalian untuk mengidentifikasi macam-macam tanaman obat. Mungkin dari kalian sudah pernah ada yang melihat atau bahkan pernah menanam tanaman obat. Tanaman obat biasanya ditanam di lingkungan rumah kalian sebagai tanaman obat keluarga atau yang biasa kita sebut dengan toga. Siapa dari anak-anak yang punya tanaman obat di sekitar rumahnya? Ya, tanaman obat ini biasa dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat pengganti atau yang sering kita kenal dengan obat herbal. Salah satu alasan penggunaan tanaman obat yaitu memiliki efek samping yang kecil dan banyak terdapat di lingkungan sekitar kita. Langsung saja anak-anak, beberapa macam tanaman obat. Jadi coba kita sebutkan bersama. Yang pertama adalah kunyit, kedua jahe, yang ketiga temulawak, keempat kencur, kelima serai, enam sirih, 7 brotowali. Dari ketujuh tanaman obat tersebut yang ada atau sering kita lihat di lingkungan kita, Pak Purwoto akan mencoba menjelaskan manfaat dan kegunaan dari tanaman obat tersebut. Mari anak-anak kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah serai. Serai merupakan tanaman herbal yang berasal dari Sri Lanka dan India Selatan, tapi sekarang tumbuh di banyak negara di seluruh dunia. Umumnya, batangnya putih pada serai digunakan dalam masakan Asia. Tak jarang yang menjadikannya sebagai minuman, baik direbus bersama jahe, teh, kunyit, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah jahe. Jahe terkenal karena aromanya yang khas. Jahe dijadikan bahan masakan sekaligus pengobatan alternatif di Cina, India, hingga Timur Tengah. Saat memilih jahe, terutama jika ingin Anda gunakan untuk pengobatan, Anda dapat memilih jahe yang masih segar, strukturnya kokoh, halus, dan tidak berjamur. Manfaat jahe diantaranya adalah untuk mengatasi masalah pencernaan, membantu mengurangi rasa sakit, membantu proses detoksifikasi, mencegah penyakit kulit. Tanaman obat berikutnya adalah kunyit. Kunyit merupakan salah satu rempah-rempah yang populer di tanah air. Kunyit kerap dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat jamu tradisional. Tidak heran,
Kunyit mengandung vitamin dan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, kunyit juga dimanfaatkan sebagai bumbu masak. Kunyit pun menjadi pewarna alami bagi berbagai menu masakan dan makanan Indonesia. Tanaman berikutnya adalah temulawak. Temulawak adalah tanaman asli Indonesia yang bentuknya mirip dengan kunyit. Tanaman yang memiliki nama latin Curcuma santoriza ini biasanya berbentuk seperti silinder dengan ukuran diameter 6 cm. Rimpang temulawak mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, pati, protein, lemak, selulosa, dan mineral. Padi merupakan komponen terbesar dalam rimpang temulawak. Padi biasanya berwarna putih kekuningan karena mengandung kurkuminoid yang berfungsi untuk memperbaiki sistem pencernaan dan mengatasi osteoartritis. Tanaman berikutnya adalah akar ali-ali atau brotowali. Brotowali adalah tanaman obat tradisional Indonesia yang biasa ditanam di pekarangan atau tumbuh liar di hutan. Rebusan batangnya yang terasa sangat pahit biasanya dijadikan obat reumatik, mengurangi gula darah, menurunkan panas, dan membantu mengurangi gejala kencing manis. Tanaman obat berikutnya adalah sirih. Sirih termasuk salah satu herba paling berkhasiat yang pernah dikenal manusia. Tanaman yang tumbuh menyulur dan memiliki daun lebar ini kaya akan kandungan saponin, tannin, eugenol, dan berbagai jenis minyak esensial. Daun sirih dikenal akan sifat antiseptik, antiinflamasi, dan pendingin kulit. Khasiatnya tak terbatas di permukaan tubuh. Jika dimakan atau diminum air rebusannya, manfaat daun sirih juga akan terasa untuk organ-organ tubuh. Berikutnya tanaman obat kencur. Tanaman kencur banyak tumbuh di wilayah beriklim tropis dan subtropis. Daerah penyebaran umumnya berada di Asia, antara lain di Indonesia, India, Bangladesh, dan Thailand, serta Malaysia. Kencur biasanya tumbuh subur di daerah pegunungan atau dataran rendah. Akan tetapi, kencur juga tak kalah subur ketika ditanam di dalam pot, dengan kondisi tanah yang tidak terlalu basah. Manfaat kencur antara lain mengobati batuk, menghilangkan stres, dan mengobati diare. Nah anak-anak, begitulah kurang lebih penjelasan Pak Pur mengenai tanaman obat yang sering kita jumpai di lingkungan rumah kita. Berikutnya adalah tugas rumah kalian. Cobalah kalian melakukan observasi. Lakukan dengan cara berkelilinglah di sekitar rumah kalian. Tulis tanaman obat yang ada di sekitar rumah kalian beserta manfaatnya. Tulis hasil pengamatan kalian tersebut dalam bentuk tabel. Jangan lupa dokumentasikan dalam bentuk foto dan kirimkan ke Pak Purwoto sebagai laporan pelaksanaan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Dari penjelasan Pak Pur tadi, apakah masih ada anak-anak yang belum paham? Jika sudah paham, materi dari Pak Purwoto dicukupkan sekian. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini,
marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada akhir pembelajaran ini, Pak Purwoto hanya bisa berpesan kepada kalian untuk tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.